Jadi saya ngomong sama mereka tuh persis seperti ini. Saya bilang, kalian itu jangan dikte-dikte kami. Never ever dictate government of Indonesia. We know what we're going to do. Jadi kita harus clear menyampaikan message itu pada mereka. Bukan berarti kita tidak menghormati mereka, tapi mereka harus mengerti stand kita. Dan kita deliver sampai hari ini apa yang kita janjikan. Tidak ada satupun sampai masalah sampah masuk ke laut, pengurangan, kita penuhin. Kita sekarang berapa Bu Nani? 40%. Ya. Dari target kita yang sampai 75%. Bahwa negara maju itu tidak pengen melihat negara berkembang jadi negara maju. That's what I believe today. Dia pengen aja, biar aja kau gitu jadi slaves kita gitu. Jadi budak kita, kira-kira begitu. Kenapa? Kalau kita maju seperti Indonesia sekarang, dia nggak bisa dikte kita. Kita udah mulai begini nggak bisa. Saya bilang, no. If you cannot do this one, fine, no problem. You can do it somebody else. You're just a friend. Kemarin hampir 1 hari, Wakil Perdana Menteri dari PNG di kantor saya, hari ini masih tour dia, saya atur. Saya bilang sama si John Rosso itu, saya bilang, John, look, you know what? Saya bilang sama dia, itu this son of developed country, they don't want us to be a developed country. Not developed country, to be high income country, they don't want to. Gak mau dia. Kenapa? Ya dia mau bikin kita slaves kita. Terus ada menterinya yang ikut dan sama ada gubernur dari sana, dia bilang, you're right, General. Yes, I'm right, saya bilang. I experience this one. Jadi kita harus membangun kolaborasi. Jadi jangan kau pikir kami mau masuk kemana, ke PNG, kami pengen masuk di PNG untuk menguasai PNG. Nah, we have enough territory, we have enough resources, critical mineral, but we have enough problem. We don't want to add another problem. Dia ketawa semua, dia bilang, no, we don't want to. So look at Indonesia today. Saya bilang much better, dia bilang yes. Dengan Australia, Australia itu banyak bohong aja sama kalian itu, saya bilang sama dia. Oh iya, saya ngomong, kalau ngomong belak-belakan aja sama mereka. Ya saya mengalamin, saya terjun di tim-tim. Dulu kami yang dorong kami terjun di tim-tim itu Amerika dengan Australia. Begitu kami sudah masuk, dia langsung bicara human rights apa segala macam. Padahal mereka juga against human rights banyak. Dan kita keluar dari tim-tim. Dan itu pengalaman saya. Dan saya bilang waktu di Australian National University, saya bilang saya nggak percaya sama kalian. You promise something, but you don't deliver. Saat ini bersama kita sudah bergabung, kita sambut kehadiran dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Boleh tepuk tangan untuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan Seminar Nasional PPRA 66 ini. Dan kepada Bapak kami persilakan untuk menyampaikan keynote speech-nya langsung di podium. Terima kasih atas kehadirannya Pak Luhut, kami persilakan untuk menyampaikan keynote speech-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Menteri Parekraf, Pak Sandiaga Uno, Wakil Direktur UNER, Profesor Dr. Suparto, serta hadirin yang berbahagia. Saya diminta untuk memberikan keynote speech saya dengan judul Transformasi Green Leadership guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kita memang kalau mau jujur, Indonesia itu betul-betul negara yang sekarang ini sangat sangat baik dari arti di hampir semua lini. Sebenarnya saya juga banyak diskusi dengan teman-teman dan terakhir 3 hari yang lalu saya juga sampaikan pada Presiden terpilih di IKN, kami bicara-bicara, sebenarnya memeran pemerintah ini setelah lihat pengalaman 10 tahun, nggak susah-susah amat juga. Ada 3 hal yang harus dilakukan menurut saya. 1, kita harus digitalize pemerintah kita ini, dan sekarang sebenarnya sudah banyak jalan, misalnya e-katalog. E-katalog itu belanja pemerintah itu hampir 3.500 triliun kalau saya tidak keliru ya. Itu $141 billion.
Itu semua sekarang ada 8,8 juta item, saya ulangi ya, 8,8 juta item lebih yang sudah registered di e-katalog. Ini satu yang tidak pernah kita duga, karena kemarin sama Presiden Jokowi saya juga sampaikan, Pak, dulu kita mulai dengan 50.000. Dalam 2 tahun lebih kita bisa 8,8 juta item. Artinya ini bisa di data yang bisa dipelajari industri apa saja yang harus kita punya dalam negeri untuk bisa lokal konten semua ini nanti yang masuk e-katalog. Jadi kita membangun ekosistem, membuat efisiensi, dan juga semula mengurangi korupsi. Kalau hanya tanda tangan fakta integritas itu, udahlah nggak usah, buang aja itu. Tapi kau bikin ekosistem di mana kau nggak bisa curi, karena tidak ada lagi pertemuan individu. Pertemuan kita adalah dengan mesin. Mesin kan kita tidak bisa sogok. Kalau Anda lihat sekarang banyak yang tidak sadar bahwa e-katalog kita ini sudah versi 6. Kita perbaiki terus, kita upgrade dengan KPK. Saya aja itu Saudara Pahala, Direktur Pencegahan, untuk terlibat ini. Dan itu awalnya mulai dengan digitalisasi pelabuhan laut dengan Menteri Keuangan. Kami di Batam waktu itu ada 12 pelabuhan. Sekarang hampir 200 sekian pelabuhan Indonesia itu semua digitalize. Banyak yang tidak sadar ini sedang terjadi sekarang, berproses dalam negeri. Kalau ini bisa kita teruskan, karena saya belajar ini dari COVID, penanganan COVID. Mungkin kalau Anda masih ingat, dulu Peduli Lindungi. Itu kita hampir nggak keluar uang kok bikin itu. Padahal kita menghemat berapa banyak. Sama sekarang kita juga menghemat e-katalog ini, nggak tahu 40% at least kita bisa hemat. Jadi saudara-saudara sekalian, menurut saya kalau kita jalan seperti ini, saya sampaikan nanti source of revenue kita akan banyak. Sekarang kita ada Simbara, semua Simbara ada batubara, ada Simbara batubara, digital untuk batubara, ada nikel, ada timah, ada kelapa sawit, ada you name it, hampir semua. Kemarin saya 2 tahun saya ngerjain kelapa sawit. Itu datanya nggak pernah diberikan. Kenapa? Once the data get into the system, Anda nggak bisa main-main. Akhirnya saya beritahu Pak Presiden Jokowi, saya bilang, Pak, kita harus keras sini. Kita tidak akan bawa ke pidana, tetapi you have to pay kewajibanmu. Kalau kau tidak bayar, itu dirampas oleh pemerintah. Nggak usah ada legal-legalan. Karena kalau nanti bikin legal lagi, panjang lagi seperti BLBI, tidak pernah selesai-selesai. Jadi cut loss saja. Presiden setuju, sehingga kita bilang nggak ada. Nah, tapi sekarang data kita dapat. Saya bilang kalau kau nggak kasih data, kita udah tahu kan, kita mulai masuk. Itu kemarin ada satu perusahaan, itu datang angkat tangan, karena kita kejar. Kita kejar, dia bilang oke, 2,4 juta hektar dia tidak register. Dia bilang saya bayar 300 triliun asal tidak dipenjarakan. Oke, that's the deal. Ya, pokoknya sejak itu kau harus nanti bayar pajak tiap tahun. Ini lagi source of revenue. Jadi saya bilang sama presiden terpilih, Pak, ini aja udah 20 billion dollars. Dia bilang, Bang, 20. Ya, please. Jadi sebenarnya memanage negara ini kalau kita lakukan itu, dan kemudian BPKP audit, jangan BPK. BPKP audit setiap, karena itu yang saya lakukan. Kenapa saya berani bicara itu tadi OTT kampungan? Kampungan, ngapain kita mesti OTT? Sekarang Anda lihat sudah 8 bulan, 10 bulan, ada nggak OTT setelah e-katalog? Anda lihat aja, ada nggak? Ada 1-2 mungkin karena tempat duduk, karena jabatan. Tapi karena tadi bisnis, nggak ada lagi. Semua sekarang kita dorong penggunaan aspal, kita ambil aspal beton, dulu nggak. Jadi saudara sekalian, Anda sekarang belajar di Lemhanas, menurut saya, ini satu hal yang penting. Ini green juga. Kita bicara green leadership, green semua. Kita mau nanti 2060 atau lebih awal kita akan comply terhadap carbon emission, zero carbon emission 2060. Kita sangat mungkin melakukan itu karena kita punya itu, alam memberikan apa yang disebut carbon capture storage. Kita terbesar
Kita punya 650 gigaton. Itu tidak akan terjadi carbon emission free tanpa diinjek CO2-nya ke dalam CCS. Dan kita punya itu semua. Sehingga seperti Singapura sekarang cari deal dengan kita untuk dia punya CO2 yang dari punya petrochemicalnya supaya diinjek di Indonesia. Sebenarnya oke, tapi lu harus bayar. Kita nggak mau jadi feeder saja. Kita harus jadi player, jadi leader di situ. Ini yang saya minta pada Anda sekalian supaya jadi lihat. Jadi kalau kita lihat sekarang kita mau 2045 menjadi negara high income country. Syukur-syukur kita mulai masuk kepada negara maju. Itu sangat tergantung bagaimana kita membuat pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%. Dan itu kita harus tumbuh 5,5 sampai 6,5% di dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ini. Dan itu bukan yang angka yang mudah, tapi saya katakan tadi dengan digitalisasi, dengan audit, dengan kita akan menambah source of revenue pemerintah, sehingga tax ratio kita akan bisa naik dari 11 mungkin kita bisa naik dalam 5 tahun sampai kepada 14 atau 15%. Ini semua bisa dikerjakan, very doable. Very doable. Harus ada inovasi-inovasi. Ini yang mendorong untuk e-katalog itu saya yang dorong itu, tentara. Ya, bukan dokter-dokter kalian, profesor, enggak, itu dorong itu adalah tentara. Ya, karena saya lihat pengalaman saya menangani COVID, bisa. Nggak bisa kos banget juga sih. Anak-anak muda Indonesia yang kerjakan. Sekarang kita masuk GovTech, jadi sudah tadi saya bilang Simbara untuk tadi batu bara, itu kita menghemat. Sekarang kamu nggak bisa main-main. Kalau kamu punya UWP, batu bara, kamu harus daftar, kita tahu berapa jumlahnya, berapa cadangannya, berapa kalorinya, berapa kau ambil dan kemana kau ekspor. Kau sudah bayar royalti belum? Kalau kau belum bayar royalti, otomatis dia nanti tutup. Tidak bisa kau ekspor. Tapi itu menyenangkan para pengusaha karena tidak ada lagi pungut-pungutan. Once kau comply kepada regulation by machine, you can export your own. Jadi sebenarnya kita harus membangun ekosistem. Waktu itu marah orang-orang KPK itu ke saya bilang kampungan itu OTT. Saya bilang sama si Firly yang kampungan, saya bilang. Anda tidak tahu yang bikin sekarang e-katalog itu anak buahnya Anda sendiri. Karena mereka senang harus tangkap, padahal tangkap 50 juta, 100 juta. Nama kita jelek. Kita bangun sistem, gak ada tangkap, kita menghemat berapa ratus triliun sekarang. Jadi saudara-saudara sekalian, membangun ekosistem seperti ini yang menjadi penting. Tadi saya sudah gambarkan bahwa kita untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045, chart ini memberikan gambaran pada Anda sekalian betapa langkah-langkah harus kita lakukan. Ini slide ini yang saya kira bisa Anda lihat angka-angka ini semua sekarang berjalan dengan baik. Dan saya brief Pak Presiden terpilih, saya bilang Pak Presiden tidak ada masalah, tinggal tadi kita audit karena kita tidak ada measurement. Paling lemah Republik kita tidak ada measurement. Kita nggak tahu apa dampak 5% APBN kepada pendidikan dan dinaikkan ke 20% kepada pendidikan. Apa bedanya itu? Kita nggak tahu. Kita fire and forget. Fire and forget. Padahal kita harus ukur. Lah kalau ternyata tidak sesuai dengan itu must be something wrong. Kenapa PISA kita rendah? PISA mengenai matematik, fisika dan sebagainya itu. Karena tidak benar sistem pendidikan kita. Sekarang Presiden terpilih melihat itu. Dan dia melakukan langkah-langkah seperti membangun SMA unggul sebanyak 40 yang akan masuk nanti krem de la krem anak-anak muda Indonesia dengan program gasingnya dan kemudian dikasihkan endowment 100 triliun dan nanti dari dana endowment ini berapa? 5 triliun per tahun itu untuk menyiapkan mereka sekolah ke top-top university dimanapun. Jadi sebenarnya this is management, leadership. Leadership itu menurut saya belajar di Akademi Militer, sebenarnya ada 11 ajas kepemimpinan, kunci satu adalah ketauladanan.
Ketauladanan. Dulu mungkin yang Angkatan Darat ingat tanggap tanggon Tringginas. Saya nggak pernah lupa itu. Tanggap betul kamu kecerdasan penting, tanggon kau punya mental, karakter yang baik, Tringginas kau punya fisik yang bagus, itu harus jalan sampai kau tua. Jadi kau harus bisa contoh, menjadi example bagi lingkunganmu. Kalau nggak bisa repot. Ya, repot. Saudara-saudara sekalian ini, saya sudah sampaikan tadi, kita juga ekornya harus bagus. Kemudian pertumbuhan ekonomi tadi slide nomor 3, coba slide nomor 3. Ini saya kira data ini Anda bisa lihat, nanti Anda bisa pelajarin. Kemudian investasi yang lebih produktif dalam meningkatkan produktivitas yang masih rendah. Produktivitas kita rendah karena human capital. Human capital. Sekarang didorong oleh Presiden terpilih untuk tadi meningkatkan kualitas human capital tadi ini. Dengan pendidikan-pendidikan tadi pendidikan itu STEM, Science, Technology. Itu dikedepankan. Jadi mengenai matematika, fisika, dan seterusnya. Ini sekarang yang didorong ke depan. Ini lagi-lagi leadership. Pentingnya leadership tadi menurut hemat saya. Peningkatan investasi lebih dalam rangka meningkatkan aktivitas masih rendah. Dan kemudian kinerja ekspor harus ditingkatkan, terutama ekspor untuk manufaktur dan berteknologi tinggi. Saudara sekalian, kalau kita lihat chart ini, kita lihat semua, kita ini berapa negara, coba Anda lihat nanti ya, berapa negara di dunia ini ada trade surplus dengan Cina? Berapa coba? Amerika defisit $400 billion. Kita masih surplus dengan Cina. Mungkin ada berapa negara yang bisa surplus dengan Cina? Dalam keadaan ekonomi Cina seperti hari ini, kita masih surplus ke Cina. Jadi kalau orang bilang Cina kontrol kita, saya bilang apa kamu kontrol Cina? Kamu lihat data dong. Bicara basisnya data, jangan bicara pakai perasaan. Jangan pakai perasaan. Kita trade surplus dan kita punya ekspor, ekspor kita surplus 50 berapa bulan ya? 55 bulan berturut-turut saya kira. Belum pernah dalam sejarah Republik Indonesia. Karena hilirisasi kita. Jadi leadership ke depan harus juga melihat ini dan mengedepankan ini tanpa mengabaikan tadi menyangkut masalah environment. Kita harus berani, dan saya Morowali saya sudah beritahu ada satu pabrik yang dia punya waste jelek, kami pergi lihat. Saya bilang, kamu kalau nggak aku perbaiki dalam bulan, kita akan tutup kamu. Investasi $3 billion. Saya ngomong sama Tiongkok, saya bilang sama Wang Yi, Menteri Luar Negerinya, saya bilang, kalau ini jelek, yang jelek bukan hanya Anda, kami juga jelek. Atau bukan hanya kami, Anda juga jelek. Jadi kita harus paksa mereka untuk comply terhadap international standard. Jadi semua, saudara sekali, kita butuh uang, kita butuh teknologi, kita butuh investasi, tapi nilai-nilai tadi masalah lingkungan itu tidak boleh ada kompromi. Nah ini penting ketahui, dan ini lagi-lagi keberanian kita. Lagi-lagi leadership kita di dalam menonjolkan tadi green policy kita. Saya tadi sama Duta Besar Inggris sempat bicara di situ menyangkut masalah JETP. Dia bilang apa? Kami ada billion of pound sterling, dia bilang. Ya, where's the money? Saya bilang. Kita udah siap semua programnya kok. Kalian negara-negara maju itu hanya ngomong aja. Sampai hari ini kami belum terima 1 sen pun. Padahal kami udah take down ini Cirebon 1, 660 megawatt. Ini sekarang kita mau take down Suralaya, itu 2 gigawatt. Kita melakukan. Tapi mana duitnya saya bilang. Karena kami harus lihat base load kami. Ingat kalian saya bilang, carbon emission per kapita sudah 14-15, kami carbon emission per kapita baru 2 atau 1,5. Jadi we have right basically to reach the 2.5 before we can go down. Itu adilnya. Kalian memaksa kami supaya begini, unfair saya bilang. Unfair. Jadi saya ngomong sama mereka itu persis seperti ini. Saya bilang, kalian itu jangan dikte-dikte kami. Never ever dictate government of Indonesia. We know what we're going to do. Jadi kita harus clear menyampaikan message itu pada mereka. Bukan berarti kita tidak menghormati mereka, tapi mereka harus mengerti stand kita. Dan kita deliver sampai hari ini apa yang kita janjikan. Tidak ada satupun sampai masalah sampah masuk ke laut, pengurangan, kita penuhin.
Kita sekarang berapa Bu Nani? 40%. Ya. Dari target kita yang sampai 75%. Jadi saudara-saudara sekalian, itu tadi kepemimpinan Indonesia dan memperhatikan masalah-masalah lingkungan tadi. Ini juga saya kira pengembangan sumber daya manusia, research dan teknologi menjadi kunci. Research kita tuh pengen semua mau di research. Ngapain? Fokus saja. Dia bilang kurang budget. Lah kalau kurang budget berapa yang kau bisa research? Apa? Kau bikin list down. Apa yang kau mau? Itu kelemahan kita di Republik ini. 10 tahun saya di pemerintah. Jadi saya hafal betul itu. Saya bilang kita fokus saja berapa. Mana yang kita bisa? Itu kita research. Misalnya pangan. Kita genom sekarang. Kita kerjasama dengan Beijing Genomic Institute. Ya, kita kerjasama sama dia. Kita bilang 10 tahun, kamu bersama-sama kami melakukan research mengenai bagaimana yield dari pangan ini kita bisa genom dan kemudian kita bisa perbaikin bibit-bibit di Indonesia yang sudah berumur 100 tahun mungkin sehingga yieldnya jadi rendah. Very technical things. Masa iya kita nggak bisa bangsa sebesar ini? Sekarang udah mulai jalan. Saya kerjain 4 tahun, tentara yang ngerjain itu. Ya, nggak doktor saya di situ kok, nggak profesor apalagi. Saya kumpulin anak-anak muda, itu Bu Nani yang menjadi anunya dari Lemhanas juga. Saya bilang Bu Nani kumpulin semua, anukan ini saya hanya kasih parameter, saya baca di mana-mana. Apa yang tidak bisa? Sekarang Anda bisa lihat, nanti akan diresmikan Presiden. Kita dalam setahun ke depan akan sudah bisa memproduksi bibit-bibit unggul dari kentang, dari cabai, dari onion, dari jagung, dari apa lagi tuh mereka. Saya bilang fokus saja berapa. Karena ketahanan pangan tadi harus kita dengan bibit unggul. Kemudian research pupuknya. Pupuk apa yang bisa? Yang ada sekarang bikin enceng gondok. Enceng gondok bisa nggak jadi pupuk? Mereka lakukan research itu. Jadi saudara-saudara kalian, fokus saja. Fokus apa? Kalau nggak bisa semua dikerjain, kita kan terbatas kemampuannya. Apa yang kita bisa fokus? Kemudian kalau kita lihat pembangunan ke depan juga harus diarahkan untuk mengantisipasi pemanfaatan tren global. Tadi saya bilang ketahanan pangan. Next slide please. Slide 7. Ini saya lihat ketahanan pangan, ini jadi isu. Ini perubahan iklim. Sekarang perubahan iklim itu sudah jelas ada. Sekarang bibit yang kita punya itu harus bisa juga punya ketahanan terhadap bibit yang terhadap iklim yang berubah-ubah ini. Itu kita genom. Itu sekarang anak-anak Indonesia yang buat dan saya ambil juga dari mana? Dari IPB, dari mana? Kita kerjasama dengan BGI, Beijing Genomic Institute, mereka yang sudah very advanced. Saya pergi lihat labnya di Shenzhen. Ya, kenapa nggak bisa? Dan mereka terbuka, mereka mau bekerja sama dengan kita selama 10 tahun. Saya bilang, saya lapor Pak Presiden, Pak biar aja mereka kerjasama dengan kita selama 10 tahun. Supaya kita tahu budaya research itu bagaimana. Budaya research itu bagaimana. Dan itu profesor-profesor itu dengan anak muda Indonesia berkolaborasi, melakukan, dan kita berikan insentif kepada hasil researcher kita. Kamu dapat berapa persen? Saya sepertiga daripada hasil itu royalti untuk kamu. Sehingga bisa researcher itu juga hidup sejahtera. Jadi kalau proyek thank you aja dia senang sekali 2 kali dan 3 kali thank you itu makan buat kau Pak gitu kan. Ya this is fact of life. Kenapa? Saya lihat ada satu orang Profesor Su yang saya kenal 6 tahun yang lalu di Tiongkok. Dia kemudian menemukan bagaimana membuat HPAL, membuat tadi recycling baterai, use baterai. Itu bilioner sekarang. Karena dia bisa wujudkan researchnya itu jadi industri. Nah saya bilang sama dia, Prof. Su, karena saya berteman, kenapa kamu nggak bikin research Indonesia, join dengan Indonesia, berkolaborasi? Dia mau. Dia bikinlah sekarang mulai kita akan bikin spesial research zone di Morowali. Jadi patennya didaftarkan Indonesia, sehingga kita ada persoalan dengan Amerika, China dengan Amerika. Saya bilang sama teman saya di Amerika, saya bilang, look, this is not the Chinese technology, this is Indonesian technology. Walaupun sebenarnya kami berkolaborasi. Kalian 9 tahun di belakang mereka dalam teknologi. Ya kenapa kau tidak gabung? Jadi seperti ini kita harus bisa memainkan juga peran kita tadi bahwa kita juga bisa, bukan hanya dia. Kemudian perubahan iklim saya sudah sampaikan tadi, termasuk pada transisi energi. Ini menjadi penting, saya kira nanti slide ini bisa Anda baca semua. Fragmentasi geopolitik, saya kira ini menjadi sangat penting. Hari-hari ini ada
rapat penting di Doha mengenai penyelesaian Gaza. Itu ada pertemuan Hamas, ada pertemuan Israel, ada pertemuan juga situ Amerika dan beberapa negara Arab lain. Dan mereka punya 3 agenda, saya di brief oleh mereka bahwa itu mereka sudah capek perang juga, tapi masih tetap sombong. Ya, dua-dua ini sombong juga, padahal udah 40.000 yang mati. Ya, ini masalah kemanusiaan, humanitarian sudah. Ya, kita lihat hasilnya 1-2 hari ini, apa yang terjadi. Karena kalau terus bertempur begini, itu mengganggu juga nanti jalur transportasi untuk pembawaan barang-barang energi maupun pangan. Jadi saya kira geopolitik ini perlu Anda dalamin terus, karena permainan ini menurut saya sangat volatile. Anything could happen anytime. Tapi semua saya sadar setelah melihat jumlah korban ini juga ingin menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Industri hijau, saudara-saudara sekalian, dunia sedang melakukan dekarbonisasi. Ini mereka lakukan betul-betul serius, tapi kita kadang-kadang juga bingung. Amerika tuh ganti pemimpin sekarang, kalau Trump nanti dia bilang nggak peduli nanti saya dengan Paris Agreement, repot lagi, dia lari ke batu bara lagi. Jadi saya bilang yang ini konsisten dalam hal ini sebenarnya negara-negara maju. Dia suka-suka dia aja. Jadi saya sampai pada kesimpulan, saudara-saudara sekalian, bahwa negara maju itu tidak pengen melihat negara berkembang jadi negara maju. That's what I believe today. Dia pengen aja, biar aja kau gitu jadi slaves kita gitu. Jadi budak kita, kira-kira begitu. Kenapa? Kalau kita maju seperti Indonesia sekarang, dia nggak bisa dikte kita. Kita udah mulai begini nggak bisa. Saya bilang, no. If you cannot do this one, fine, no problem, you can do it somebody else. You're just a friend. Kemarin hampir 1 hari, Wakil Perdana Menteri dari PNG di kantor saya, hari ini masih tour dia, saya atur, saya bilang sama si John Rosso itu, saya bilang, John, look, you know what, saya bilang sama dia, itu this son of developed country, they don't want us to be a developed country, not developed country, to be high income country, they don't want to. Gak mau dia. Kenapa? Ya dia mau bikin kita slaves kita. Terus ada menterinya yang ikut dan sama ada gubernur dari sana. Dia bilang, you're right, General. Yes, I'm right, saya bilang. I experienced this one. Jadi kita harus membangun kolaborasi. Jadi jangan kau pikir kami mau masuk ke PNG, kami pengen masuk di PNG untuk menguasai PNG. Nah, we have enough territory. We have enough resources, critical mineral, but we have enough problem. We don't want to add another problem. Dia ketawa semua. Dia bilang, no, we don't want to. So look at Indonesia today. Saya bilang, much better. Dia bilang, yes. Dengan Australia, Australia itu banyak bohong aja sama kalian itu, saya bilang sama dia. Oh iya, saya ngomong, kalau ngomong belak-belakan aja sama mereka. Ya, saya mengalamin, saya terjun di tim-tim. Dulu kami yang dorong kami terjun di tim-tim itu Amerika dengan Australia. Begitu kami sudah masuk, dia langsung bicara human rights apa segala macam. Padahal mereka juga against human rights banyak. Dan kita keluar dari tim-tim. Dan itu pengalaman saya. Dan saya bilang waktu di Australian National University, saya bilang saya nggak percaya sama kalian. You promise something, but you don't deliver. Jadi saudara sekalian, yang bisa menolong kita siapa? Ya kita sendiri. Makanya saya senang saya lapor pada Presiden Jokowi, South-South collaboration itu lebih baik. Ya itu penting. Teknologi kita cari. Ya tadi Tiongkok salah satu source of teknologi kita. Kemudian penguatan pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi dan hilirisasi. Saya kira slide 10 ini juga menjadi satu capaian kita menurut saya. Slide 10 please. Ini menurut saya penting, dan peningkatan efisiensi melalui digitalisasi saya sudah singgung tadi. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan juga ini saya sudah singgung. Ini kita harus, karena kita punya negara, salah satu negara yang punya renewable energy potential terbesar di dunia. Ya, kita salah satu terbesar. Kita punya saya kira 480 sekian gigawatt potential energy, green energy. Tidak ada negara seperti kita. Ya. Kemudian kalau kita lihat sekarang menyangkut dampaknya ini,
Saya kemarin waktu pidato mungkin Anda dengar di mana sambutan pada Presiden Jokowi waktu kita meresmikan industri anod di mana di Batang, saya sampaikan saya nggak terbayang ini Pak waktu saya mengusulkan pada Bapak Presiden Jokowi, saya ingat tuh di pintu belakang saya sebut pidato saya, kita untuk menyetop ini ekspor nikel ore. Terus banyak menteri-menteri yang lain-lain juga menyarankan ke Bapak, kita rugi kira-kira $1,5 miliar kalau kita tidak ekspor. Tapi saya berkuku, saya bertahan, betul kita rugi, tapi setelah 3 tahun, overtime, kita akan mendapatkan nilai untungnya. Dan kalau kita lihat data ini, para peserta sekalian, next slide please. Slide ke-11. Ya ini, dulu kita ekspornya segini ini. Ya. 2,65, tahun lalu kita sudah ekspor $34 billion. Jadi dampak pada ekonomi kita luar biasa. Karena account defisit kita jadi turun, tahun 2030 saya kira ekspor kita bisa $70 billion. Itu angka yang fantastis itu. Dan semua orang yang saya beri slide ini, mereka lihat posisi Indonesia luar biasa. Ini bisa dikerjain, apa yang mengerjakan? Teamwork. Apalagi leadership. Leadership. Kepemimpinan yang kuat dari Pak Jokowi. Dan saya lihat Pak Prabowo sama aja. Beliau pun sama, dia bilang kita terusin Bang. Gak ada yang susah ini. Asal kita kompak. Jadi kita beda-beda pendapat, saya kira sah-sah aja, tapi jangan kelamaan beda-beda pendapat atau saling menjelekkan, gak ada gunanya itu. Nah ini juga Anda lihat semua saya kira jalan, bagus. Kemudian ini yang kita bangun, ekosistem ini. Dan nomor slide 12, ekosistem ini yang kita bangun. Kita tidak sekedar membuat satu downstreaming, tapi kita membangun ekosistem ini sampai pada produksi baterainya, sampai recycling baterainya sendiri, sehingga kita tidak perlu lagi ambil dari nikelnya, kita memakai nikel bekas yang sudah di recycle tadi. Ini ekosistem dan kita hampir loopnya ini hampir semua tercapai sekarang. Saya kira dalam 2-3 tahun ke depan kita sudah bisa. Dan nanti di Kalimantan Utara kita sedang membangun ada 9 gigawatt hydropower dan solar panel, dan juga gas ada 21 TCF dari Deep Sea IDD di dekat Makassar itu oleh Eni. Itu kita akan bisa dalam 5-10 tahun ke depan memproduksi green car, EV tapi green, karena semua tadi energi yang digunakan adalah green energy. Orang banyak nggak sadar itu. IKN itu akan kita kasih listrik tadi hydropower, green, dengan solar panel. Jadi sebenarnya selama 10 tahun ini terjadi transformasi yang banyak kita sendiri nggak paham mengenai itu. Potensi hilirisasi komoditi juga saya kira sangat masih kita ini baru stainless steel sini nih. Ini masih banyak sekali nih yang bisa kita turunin. Sendok, garpu, kitchen set, segala macam. Alat operasi semua. Ini dari stainless steel ini. Ini. Nggak akan selesai juga satu presiden itu. Jadi nggak usah berkelahi-berkelahi. Ya, kalau ada yang mau berkelahi sekarang dia merasa hebat, nanti aja tunggu 2029. Kalau mau jadi presiden, bertempurlah di situ. Nggak usah sekarang itu jelek-jeleknya nggak perlu. Sekarang ada presiden terpilih, kita dukung aja, sudah. Rame-rame kita dukung. Supaya achievement kita, target kita ini bisa kita dapat semua. Karena semua sudah ada, sudah siap. Tinggal kita bagaimana mengkapitalisasi apa yang sudah dicapai pemerintahan sekarang ini oleh pemerintahan yang akan datang. Ini ada lagi laut. Maritime kita sangat kecil. Ini kita baru mulai. Seaweed itu hampir sama dengan nikel. Seaweed itu saya brief kemana-mana mengenai seaweed. Kita ada research center sekarang di mana? Di Lombok. Kita ada proyek 1.000 hektar. Kita mulai dengan 10.000 hektar. Kita sudah mulai pengen bikin industrinya. Apa seaweed itu? Itu bisa biofuel, bisa dari makanan, bisa organik, pupuk organik, bisa juga tadi untuk absorb CO2 dan sebagainya. Kita bisa grow di situ lobster, kita bisa grow dari abalone dan sebagainya. Jadi ini luar biasa masih besarnya. Ini betul-betul dia recycling, dia berputar dia.
Ini kita kerjain baru 5%, belum ada 5%, mungkin baru 2%. Jadi saudara-saudara sekalian, Anda sebagai orang Indonesia, Anda melihat potensi negaramu ini luar biasa. Kita mau nggak memanage dengan baik? Itu aja. Ya jangan curi-curi lah, dikurangin lah. Ya dikurangin lah. Makanya dengan membangun sistem, kita mengurangin tadi curi-curi tadi. Tadi juga saya singgung menjadi kunci untuk optimalisasi penerimaan dan peningkatan kualitas layanan publik. Ini saya kira GovTech, ini akan kita luncurkan, saya pikir September Oktober sebelum pemerintahan ini selesai. Dan Pak Jokowi ngingatin saya, Pak Luhut supaya ini, dan saya beritahu, Pak sudah kita lagi siapin, masih ada sedikit perubahan di sana sini, tapi sambil jalan nanti overtime kita akan sempurnakan. Kalau ini terjadi, maka seperti misalnya contoh, subsidi pupuk 30 triliun. Itu dengan sistem ini, GovTech ini, kita by name, by address, kita bisa transfer uangnya. Nggak perlu lagi kasih di kementerian segala macam yang bisa bocor di mana-mana. Dia membeli pupuk melalui e-katalog. Ya, jadi membangun satu ekosistem tadi. Jadi saya mohon Anda pulang dari sini nanti berpikirnya itu berpikir sistem. Sebenarnya ada pelajarannya itu. Ya, ada pelajarannya. Jadi tidak hanya sepotong-sepotong. Kemudian digitalisasi mendorong peningkatan negara, ini saya kira contoh penerimaan negara sangat terbantu dengan digitalisasi ini. Ya, ini digitalisasi kita mau, sekarang ada Cordex itu di keuangan, tapi kalau sumbernya kita perbaikin, seperti tadi kelapa sawit itu sebenarnya saya nggak ada urusannya di situ, tapi ada kelangkaan minyak goreng, Anda ingat itu, Presiden minta saya beresin. Setelah saya lihat, saya bilang, Pak biar beresin semua sampai ke hulunya. Jangan di sini saja, kita beresin. Kita baru tahu. Saya tahu apa kelapa sawit itu kita punya 12 juta hektar. Yang dipajain cuma 7 hektar. Tapi setelah kita periksa, itu bisa 18 juta hektar. Anda bisa bayangin bedanya gitu besar. Ini kan source of revenue. Ya. Jadi efisiensi tadi melalui digitalisasi. Kemudian saudara sekalian, transisi energi harus dilakukan memastikan ketuhanan energi, menjaga juga lingkungan hidup, dan juga pertumbuhan ekonomi. Saya kira ini Anda pelajarin saja, dan saya sudah singgung tadi mengenai perubahan iklim, transisi energi membawa peluang besar, membawa solusi dekarbonisasi dunia. Tadi sudah saya singgung juga potensial renewable energy di kita. Angkanya saya tadi salah, 3.886 gigawatt. Anda bisa bayangkan angka yang begini besar dari potensial renewable energy kita. Itu masif sekali. Ya tentu kita juga sudah mikir sekarang, melihat bahwa nuklir juga menjadi pilihan. Sekarang sudah ada portable, kami sudah studi, dan saya pikir dalam minggu-minggu ke depan sudah kita akan putuskan, kita akan membuat pilot project untuk penggunaan nuklir ini. Jadi saya lihat tadi, sumber daya alam yang diperlukan ini Anda bisa lihat kita semua punya. Jadi kita tidak perlu malu-malu menyampaikan itu. Tadi saya singgung CCS. Next slide. CCS ini seperti Jepang semua, dia pengen masuk ke kita, injek dia punya CO2 di mana di utaranya Bali, kemudian juga di Kalimantan Timur, Kalimantan Timur, karena itu bekas tadi Total Indonesia, itu juga bisa diinjek di sana. Kemudian kita juga melihat listrik memerlukan transmisi, pensiun dini, dan EBT, pembangunan industri EBT. Ini saya kira semua sekarang sedang berjalan semua. Maka saya bilang 2 presiden lagi juga nggak selesai ini. Tapi kita sudah mulai dan sudah mampu mengidentifikasi dan akan bisa melihat efisiensi dan ke depan ini. Kemudian saya sudah singgung tadi program food estate Sumatera Utara ini sebagai contoh, saya sudah singgung ini. Kita bagaimana sekarang genom kentang, ya, bagaimana tadi Center of Excellence untuk bibit unggul, saya sudah hortikultura, Science of Technology, ini sekarang sudah jalan, nanti akan diresmikan Presiden pada tanggal 27 bulan September ini. Ini saya kira mengenai mangrove, waktu kita canangkan 600.000 hektar replanting program, orang pada tercengang. Hari ini kita sudah bisa laporkan sudah lebih 400.000 hektar yang sudah kita replanting, TNI terlibat, Angkatan Laut terlibat dalam hal ini, sehingga ini jalan dengan baik.
Kemudian tingkat ekonomi negara berkorelasi positif dengan sampah. Sampah ini Bapak Ibu sekalian, ada yang nanya saya pas saya pulang dari Bali, dia tanya, Bapak lagi dari mana Pak Menko? Saya dari Bali, ngapain? Ngurus sampah. Dia bilang, Pak Menko ngurus sampah. The most difficult item yang saya kerjakan hari ini adalah sampah. Sampah itu. Ini sekarang Bu Nani lagi akan terbang kemana? Ke Cina lagi melihat. Karena kita lihat ada industri sampah di sana. Supaya menyelesaikan sampah. Sampah di Bantar Gebang itu satu hari 8.000 ton. Ini mau bersih-bersih kita biar 8.000 ton per hari. Kita harus proses itu. Kalau tidak itu akan menjadi penyakit, akan masuk ke laut. Masuk ke sungai, masuk ke laut, itu nanti akan menjadi mikroplastik, yang plastik-plastik dan makan ikan, itu menjadi berbahaya buat ibu-ibu yang masih bisa melahirkan karena anaknya hampir pasti cacat. Jadi saudara-saudara sekalian, buang sampah, tapi semua bilang kita didik buang sampah. Tapi kalau nggak ada tempat pembuangan sampahnya diproses, ini semua nanti akan numpuk. Jadi ini sekarang yang sedang kita selesaikan. Ini Anda bisa lihat, next slide, ini sedang kita kerjakan TPA sampah ini. Dan saya berharap sistem ini akan bisa segera kita lakukan. Saya kira sebelum saya tutup, saya mau satu slide ini nunjukin sama Anda. Slide 0 ini ya, satu slide ini. Ya, ini sebenarnya carbon emission CO2 per kapita kita lebih rendah dari anggota G20. Ini data ini lihat. Ya, ini rata-rata di sini berapa nih? 11, 14. Ini saya tunjukkan kepada Yellen, Menteri Keuangannya Amerika di Bali. Saya bilang, Excellency, look at this numbers, Yeah, we are still very low compared to the developed country. Jadi kami punya right sebenarnya untuk juga sedikit-sedikit masih di atas ambang. Dia diem. Terus dia bilang akhirnya, Minister, fair enough. Fair enough. Sejak itu kami jadi berteman. Kalau saya ngomong sama dia, nggak bisa. Cara kalian seperti mendikte kami. Saya bilang, no way. Look at this data. We have to talk based on data. Jadi saudara-saudara sekalian, ini saya menyampaikan pada Anda, saya kira Anda perlu pelajari dengan baik, supaya kalau Anda berbicara sama orang lain, mengenai lingkungan, kita masih rendah. Masih 1,9 ya 1,6 carbon emission kita per kapita. Dan sebagai penutup, saya menyampaikan bahwa Indonesia menjadi visi pendapatan tinggi selama negara pendapatan tinggi sebelum 2045. Ini saya kira mimpi kita berorientasi daripada ekspor, andalan produktif dan seterusnya. Dan ini saya kira harus kerjasama kita semua. Ini bukan kerja satu orang, tapi dengan leadership yang kuat, saya percaya ini bisa dicapai. Dan saya juga titip brief betul-betul Presiden terpilih. Saya bilang, Pak Presiden, ini sangat doable. Ya, tidak hal yang sulit lagi. Selama 10 tahun saya lihat, kalau kita lakukan audit, kita ada lihat measurement, kita lakukan digitalize, apa yang ada sekarang ini kita bisa makin bagus. Karena ada kendala yang harus kita waspadai. Ya, kita punya demographic bonus ini hanya berlaku sampai tahun 2040. Setelah itu nanti pada batuk-batuk semua. Ya, jadi kita harus bisa mencapai high income country itu sebelum 2040. Kalau kita nanti mau masuk kepada negara maju. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan ini bisa memperkaya seminar ini dan memperkaya Anda sekalian. Kau banggalah jadi orang Indonesia. We are on the right track. Saya tidak pernah ragu di mana saja saya berada. Karena saya lihat dengan leadership yang kuat, dengan kita bertumpu pada tadi green, Indonesia akan bisa menjadi negara yang hebat di waktu-waktu yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.